dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam agenda rapat kita, saya sampaikan beberapa peraturan dalam Zoom kita. Ketika ada peserta yang ingin menyampaikan pendapatnya atau ingin menyampaikan satu materi, Bapak Ibu bisa menggunakan item raise hand atau thumbs up yang ada di bawah. Dan juga ketika peserta lain sedang berbicara, harap untuk tidak mengganggu dengan mematikan mikrofon kita. Kita mute mikrofon kita supaya tidak ada suara lain yang masuk. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan diskusi ini atau kata pembuka kepada Bapak Sulistia Ari Adi. Bapak Sulistia, saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita pada hari ini selalu diberikan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu diberikan kesehatan dengan kondisi yang cukup mungkin bagi kita semuanya. Ya, bagi kita semuanya cukup mungkin saya bilang menakutkan juga. Ya jelas menakutkan kondisi seperti ini karena banyak sekali sekarang sudah klaster-klaster corona ini mulai bermunculan, ya, baik itu mungkin klaster kantor, klaster mungkin kalau dibuka sekolah mungkin pasti akan klaster sekolah, kalau dibuka kampus pasti akan muncul klaster kampus. Mudah-mudahan kondisi seperti ini akan dilalui dengan baik oleh negara kita dan kondisi kita selalu diberikan kesehatan semuanya. Yang terhormat untuk para dosen Esa Unggul ya Mas ya? Betul. Esa ya, Unggul. Pak. Universitas Esa Unggul. Universitas Esa Unggul dan teman-teman para pekerja sosial, teman-teman para pejabat struktural di BRSAM PK Handayani dan teman-teman semua yang pegawai BRSAM PK Handayani yang mengikuti Vikon, mudah-mudahan dalam kondisi sehat semuanya, dan teman-teman mahasiswa juga baik yang mungkin belum melaksanakan perkuliahan secara tatap muka juga selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan ini sebenarnya harusnya ini Ibu Pimpinan, karena Ibu Pimpinan kebetulan lagi atau sedang mengikuti tes kesehatan untuk menjalankan jabatan yang akan lebih tinggi. Jadi mungkin saya yang mewakili sebagai Kasubag Tata Usaha, senior di sini adalah Novi Kasih AAS. Tapi mudah-mudahan kegiatan hari ini yaitu pengabdian masyarakat melalui seni drama dan mungkin selanjutnya nanti akan seni-seni yang lain akan memberikan nuansa baru bagi kita semuanya, terutama bagi BRSAM PK, kepada para pelaksana atau fungsional yang memberikan pelayanan langsung kepada anak-anak. Bertambahnya ilmu mudah-mudahan akan mewarnai ilmu-ilmu sosial yang sudah dimiliki oleh teman-teman semuanya, ilmu-ilmu psikologi yang dimiliki oleh teman-teman semuanya, sehingga akan selalu bertambah ilmu untuk menangani anak-anak ini, melindungi anak-anak ini. Karena terus terang dengan kondisi seperti ini pun kami belum berani 100% untuk menerima anak, karena hal-hal yang SOP new normal ini memang sedang kita lakukan pematangan. Ya, anak katakanlah harus masuk ke Handayani itu harus tes,
oleh pihak rujuk sehingga anak rasa aman, petugas di Handayani akan merasa aman semuanya. Termasuk mungkin teman-teman nanti kalau memang ke Handayani pun saya yakin kalau itu akan muncul nanti ada seperti kita mau melakukan perjalanan dinas ke luar daerah atau pakai pesawat. Jadi menunjukkan, bisa saja nanti akan menunjukkan hasil rapid test Bapak Ibu sekalian atau teman-teman mahasiswa sekalian datang ke Handayani akan nanti menunjukkan hasil rapid test. Terus terang kami beberapa hari ini memang sengaja full untuk pembersihan area kami, memang baik itu disemprot ataupun kami jemur semuanya agar kondisi kita lebih steril lagi. Dan mudah-mudahan kegiatan hari ini dengan dibimbing oleh para dosen-dosen Universitas Esa Unggul, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dan mohon maaf ini teman-teman mahasiswa dan para Bapak Ibu dosen, kita kelihatannya tidak terlalu banyak yang mengikuti karena kondisi dan situasi kami harus berpencar ke tugasnya. Sekarang aja mungkin ada yang, karena anak-anak kami memang sengaja kami agak sedikit geser, bukan di depan sekarang, tapi geser ke belakang. Mereka akan teman-teman pekerja sosial akan lebih terfokus ke mereka semuanya untuk memberikan penguatan dengan kondisi pandemik seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya dan teman-teman pegawai BRSA MPK Handayani bisa mengikuti dengan baik dan bisa mengambil ilmunya untuk bisa dipraktekkan di dalam kegiatan proses rehabilitasi. Dengan mengucapkan bismillah, mari kita kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kami buka dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Rizky tolong direkam ya, direkod. Ya Bu, saya sambil record. Sip. Oke, Silakan. terima kasih untuk Bapak Ari kata sambutannya. Agenda selanjutnya akan saya serahkan kepada panitia dari Universitas Esa Unggul, yaitu Bapak Alfian untuk menyampaikan beberapa materi ya Pak ya. Ya. Halo, cek suara saya clear ya? Cukup jelas ya? Clear Pak. Clear. Sudah dengar, oke. Ya. Ya, jelas. Share screen. Bentar ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu dosen dan juga rekan mahasiswa, dan juga dari pekerja sosial dan juga pimpinan dan juga jajaran dari pihak Balai Handayani. Ya, perkenalkan saya Alfian. Nah, jadi sini kita sebenarnya mau sharing. Nah, saya pribadi mau sharing terkait tentang tema besar kita. Jadi PowerPoint saya ini jalan sendiri nih. Ya, jadi tema besar kita kan terkait tentang atrapi ya bagi para pekerja sosial di Balai Handayani. Nah, perkenalkan kami dari tim Abdimas Universitas Esa Unggul. Kami terdiri dari 7 orang. Saya sendiri, Pak Tri, dan juga Bu Husnul. Dan kami juga disupport ya, dibantu oleh 4 mahasiswa. Ada Rizky, Jila, Caroline, dan juga Fariskon. Oke, jadi saya mau singgung sedikit tentang terapi seni drama. Nah, saya pribadi sebagai kapasitas dosen pengampu bahasa Inggris. Nah, kalau kita lihat di sini dari kegiatan yang bisa dihasilkan dari seni drama ini, salah satunya adalah dapat meningkatkan kemampuan verbal atau bahasa. Nah, nanti kita akan singgung sedikit tentang sudut pandang bahasa dari sistemik functional linguistik. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca sendiri. Ada beberapa kemampuan yang bisa di-upgrading, salah satunya adalah kemampuan verbal atau bahasa, kemampuan kinestetik, gerak tubuh, interpersonal, dan sebagainya. Ini jalan sendiri deh, sorry ya.
Oke, nah sebenarnya kita dilatar belakangi oleh masalah ini, bahwa ada masalah psikologis ya, bahwa kenapa kita mencoba untuk menghadirkan atrapi. Sebetulnya ada banyak rangkaiannya atrapi, tapi kita akan coba fokuskan dan nanti kita akan coba collab juga dengan pekerja sosial dari pihak balai, bagaimana membawakan salah satu, dua di sini, seni drama dan juga seni lukis sebagai bentuk atrapi. Nah, di sini saya akan singgung sedikit tentang seni drama dan kita akan lihat juga nih, dari beberapa penelitian didapati ada setidaknya 6 manfaat dari seni drama. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nih. Jadi dapat membantu anak menemukan jati diri, ya. Bisa juga melawan penyakit mental, ya. Jadi di mana nanti anak itu mampu belajar bagaimana harus bertindak, ya. Mampu memupuk kesadaran, ya. Mengungkapkan perasaan, emosi, dan juga dapat melatih rasa tanggung jawab. Nah, dan yang terpenting di sini adalah kesenangan atau hiburan. Dan kami sepakat dari tim dosen Abdimas ini bahwa kita ingin menghadirkan satu bentuk aktivitas yang menyenangkan. Jadi bukan di result dari hasil dramanya atau result dari muralnya yang harus bagus dan apapun itu, tapi lebih kepada mereka enjoy dan menikmati di aktivitas tersebut. Jadi itu benang merah yang coba kita sepakati dari tim Abdimas. Nanti bisa kita diskusikan. Oke, kita coba ada benang merahnya dari aktivitas menyenangkan tadi, bahwa kita mencoba masuk pada area ekspresif atrapi. Nah, kalau Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada 3 poin. Pertama, kita coba menggabungkan antara seni visual, tarian, drama, musik, dan juga sastra. Nah, berikutnya, kita juga mencoba untuk kembangkan kemampuan dari peserta didik, ya, dari dalam hal perkembangan kemampuan intelektual, proses penyembuhan gangguan kejiwaan. Ya. Lalu ini juga yang tadi sempat disinggung, fokus kita nanti pada proses berkeseniannya, jadi bukan hasil. Nah, jadi kita punya angle yang berbeda nih, lebih kepada activity-nya, fun activity-nya. Jadi bukan mereka harus mampu melakukan A sampai Z seperti itu. Ya, it is not gitu. Nah, yang ingin saya coba share bersama dan memberikan sedikit satu insight ya, itu terkait bahwa nanti saat ingin melakukan drama dan kita fokus kepada psikodrama, ada beberapa langkah yang akan kita lakukan. Pertama kali adalah need analysis. Kita akan mencoba mencari tahu, ya, menelisik apa sih kebutuhan mereka kayak gitu. Dan salah satu dari need analysis itu adalah kita mencoba mengeksplor perasaan dan juga pengalaman klien. Klien di sini tentunya si subjek, ya, si siswa itu, terkait masalah yang dimiliki. Oke, nah di sini saya coba ingin share bahwa banyak sekali dari aktivitas need analysis itu tidak berjalan cukup baik karena apa yang didapati dari respon klien itu diterjemahkan saat itu juga. Padahal dari sudut pandang sistemik functional linguistik, hal yang kita dapat, ya, atau ujaran, ungkapan dari lawan bicara kita tidak bisa semerta-merta kita tarik kesimpulan pada menit itu juga. Jadi gitu. Jadi saya mau sedikit share nih, bahwa kita sebagai katakanlah pendidik, sebagai coaching, sebagai tutor, ya, sebagai counselor, setidaknya kita mampu juga melihat, ya, sudut pandang menarik penafsiran satu ujaran, ya, atau speech act itu nanti dari sudut pandang sistemik fungsional linguistik. Nah, itu nanti kaitannya ada di poin penting di bagian pertama, bahwa nanti kita di awal itu mencoba mengeksplor dulu perasaan dan pengalaman klien. Kenapa sih ini menjadi sangat penting? Coba saya ingin sama-sama kita berefleksi sama Bapak Ibu. Kita punya katakan punya dua kegiatan. Kita punya psikodrama, kita punya neural activity. Bayangkan jika itu sudah terjadi, sudah kita lakukan, namun di need analisisnya, analisa awalnya itu, kita menerjemahkan keinginan siswa itu 1 sampai 10, lalu itu tidak tepat sasaran. Nah, saya sih melihatnya kita inginnya kan betul-betul ada garis lurus di mana itu dari awal sampai nanti pada produknya itu betul-betul menjawab need dari si klien itu tadi, kayak gitu. Nah, di sini saya sebagai kapasitasnya dosen bahasa Inggris ingin mencoba mengajak Bapak Ibu sama-sama kita belajar bareng, termasuk saya juga sambil mereview ulang tentang konsep sistemik functional linguistik, tapi tidak secara menyeluruh, hanya bagian umumnya saja. Oke ya, kita masuk. Oke, jadi ini sebenarnya yang sering sekali jadi permasalahan, ya,
bahwa saat seseorang berujar itu, atau bahkan seperti saat ini saya sedang berkata-kata, itu akan ada banyak sekali tafsiran. Dari sekian peserta, mungkin beberapanya terbagi menjadi kelompok. Ada yang menafsirkan kalimat saya dari awal sampai tadi itu hanya sebagai bentuk katakanlah genre gitu. Ada yang hanya menafsirkan hanya sebagai bentuk lexico-grammatical, atau bahkan tidak menganggapnya sebagai bentuk diskurs atau semantik. Dalam artian tidak menganggapnya penting. Nah, kenapa itu terjadi? Karena tiap ujaran itu dari sudut pandang sistemik functional linguistik, bahwa ujaran yang muncul, baik itu secara verbal atau secara tertulis, itu punya fungsi-fungsi tertentunya. Bahkan tiap katanya itu punya fungsi tertentu. Kayak gitu. Oke, saya hanya ingin menyinggung sedikit di bagian ini, bahwa nanti di bagian need analysis kita akan mencoba, ini harusnya ada fitur ini nih, sebentar ya, tanda, oh ya, sip. Nah, nanti saat di bagian need analysis kita akan coba bareng-bareng. Nanti kita akan lihat respon dari klien itu, siswa itu kita bedakan menjadi bagian ini. Ya. Tenornya. Ya, tenor itu terkait dengan pada siapa dia bicara, kayak gitu. Ya. Lalu ada field atau pelibat tadi. Ya. Dan juga ada mode. Nanti kita akan bedakan itu. Nah, baru ini terbentuk genre nanti. Maksudnya apa? Kayak gitu. Ya. Nah, sebelum Ini kan masuk ke belajar loh ini. Mohon sebelum maaf masuk, Pak Alfian sebentar. ya. Mohon maaf Pak Sugio, boleh di mute dulu mikrofonnya sebentar. Oh Pak iya. Sugio, mohon maaf Pak. Stop. Ya, nanti kita akan coba telisik juga respon-respon dari klien atau dari siswa ini. Kita bedakan setidaknya dari 3 meta function dari language, dari bahasa. Ya. Nah, nanti, Itu apa kira-kira? sorry, ini sudah Enggak selesai. hijau, nutup hijau. Nyamuk. Mohon maaf Pak, sebentar. Halo Pak Sugio, mohon maaf Pak. Mati nih. Iya. Mati. Untuk di mute dulu suaranya sebentar. Audionya bukan videonya Pak. Oh iya. Iya Pak, ya Pak. Oke. Enggak kegedean. Udah Pak? Masih Ya, ada oke. suaranya Pak. Pak Gio, moodnya yang gambar mic. Iya Pak. Ini. Mikrofon Pak. Ya, that's fine. Oke, sudah. Oke, sudah. Ya, thank you, Rizky. Ya, kita sambung lagi ya. Nah, nanti di bagian, sorry. Oh, ini saya masih annotate kayaknya. Saya nggak bisa next. Oke. Nah, kalau kita lihat dari fungsi bahasa, dari sudut pandang SFL, Systemic Functional Linguistic atau Linguistik Sistemik Fungsional, LSF bahasa Indonesianya, mungkin kita perlu membandingkan juga. Kenapa sih orang berujar itu ada beberapa sudut pandang untuk menerjemahkan atau menafsirkannya? Ya, barang tentu ini belum banyak diketahui, tapi sebetulnya kita sudah melakukan itu. Gitu. Bapak Ibu sudah hampir tiap hari menafsirkan tiap ujaran dari suaminya, anaknya. Ya, kalau dari dosen tuh ujaran dari peserta didiknya, mahasiswanya. Itu kalau kita terjemahkan secara personal, itu tafsirannya akan sangat banyak sekali. Padahal setidak-tidaknya agar tafsirannya tidak bias, kita perlu mempertimbangkan tafsiran itu setidaknya menjadi 3 bagian utama atau meta function dari sudut pandang SFL, Systemic Functional Linguistic. Apa saja? Setidak-tidaknya saat satu ujaran itu muncul, ya, baik itu teks, ya, verbal atau written, nanti kita harus mempertimbangkan 3 hal. Pertama itu adalah ide yang muncul untuk menghadirkan interpersonal meaning. Ideational meaning dulu. Jadi ide awalnya dulu apa gitu. Misal saat saya bilang, ruangan saya di sini panas sekali gitu. Oke. Lalu tidak ada satupun orang yang mencoba untuk menyalakan air conditioner. Berarti itu saya baru sampai pada ide saja, belum bisa mempengaruhi orang lain. Itu maksud dari ideational. Ya. Lalu nanti terkait juga interpersonal. Jadi terkait dengan apa yang saya harapkan agar orang lain itu merespon.
Ya. Lalu makna tekstual tadi dicontohkan dari bentuk verbal atau tertulis. Jadi setidaknya kita akan membandingkan itu. Oke, ini mungkin belum cukup mendetail disinggung ya, tapi saya mencoba untuk membawa ini karena ini sangat banyak sekali materinya. Saya mau mencoba ke bahasan yang lebih familiar lagi, yaitu ini. Ya, ini ada teori speech act ya, tindak tutur. Kenapa ini menjadi penting? Karena nanti saat kita melakukan tanya jawab dengan si klien, si peserta didik nanti, siswa, kita ingin tahu sebetulnya mereka ingin apa. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan ada benang merah dari teori tadi ya, ideasional, tekstual dan juga interpersonal. Nah, tapi saya mau membawa ini lebih gamblang terkait materi speech act atau tindak tutur. Ya. Nah, ini ada tiga istilah, ada locution, illocution, dan perlocution. Tapi saya juga tidak akan membahas apa itu locution, illocution, dan perlocution. Saya ingin menyinggung sesuatu yang kita sudah mengalami dan kita sudah melakukan itu. Oke, dalam teori komunikasi, secara umum kita akan mendapati saat seseorang berujar, memberikan respon, setidaknya kita harus memperhatikan 3H. Apa itu 3H? Ya, itu H pertama adalah head. Kita harus memperhatikan. Saat orang bilang, saya lapar, Bu. Nah, apakah maknanya hanya dia cuma mau mengungkapkan dia lapar saja dan dia nggak perlu dibelikan makanan. Jadi kita harus tahu, mulai dari intonasinya, mulai dari mimik wajahnya. Nah, jadi kita harus membedakan, kalau di sini disilakan adalah locution. Jadi saat saya bilang, aduh saya gerah sekali. Lalu Bapak Ibu menangkapnya, oh Pak Alpian mungkin batiknya bahannya mungkin membuat gerah atau bagaimana. Jadi hanya sampai kepada kepala Bapak Ibu. Saat saya bilang saya gerah, keyword gerah itu hanya dicerna, diterjemahkan, oh ya sudah Pak Alpian gerah, so what? Nah berarti saya belum berhasil untuk membawa pesan saya, message saya kepada next level, yaitu illocution. Nah tadi ya, persamaannya adalah locution terkait dengan H pertama, yaitu head. Banyak orang, termasuk kita para pendidik, ya, dosen dan sebagainya, tutor, berbicara dan hanya sampai pada level itu sampai kepada kepala mereka. Nah ini ada kaitannya juga kepada Bloom taxonomy. Mereka hanya getting to know. Mereka hanya tahu. Mereka hanya remember, at least remember. Yang resikonya adalah lupa. Nggak bisa di-recall kembali. Nah berarti challenge-nya apa? Challenge-nya kita bawa bring this to the next level. Oke, yaitu illocution. Oke, ini juga mungkin tidak familiar, tapi saya coba membuatnya lebih familiar, yaitu H kedua. H kedua adalah tadi sudah H pertama head, H kedua adalah heart. Sampai tidak ucapan kita tuh ke hati mereka, sampai mereka tuh merasakan, wah benar juga ya, kenapa saya begini ya, kenapa saya begitu. Misal saya bilang, aduh saya itu kemarin minum kopi dan mas saya ini rasa-rasanya kambuh lagi. Misal, itu saya mencoba untuk mengajak, tidak semuanya, dan saya menyasar 1-2 orang agar setidaknya merasakan empati bahwa, oh iya, karena minum kopi, jadi mahnya kambuh. Saya nggak, kalau gitu nggak mau minum kopi deh. Nah, dan itu bisa dirangkai banyak kata kayak gitu. Jadi maksud dari H kedua adalah saya menyasar tidak hanya kepada kepala dari peserta yang mendengarkan ini, tapi saya ingin menyasar bahwa saya merasakan, misal saya merasakan sedang sakit perut, bagaimana peserta merasakan juga, at least membayangkan kayak gitu. Oke. Nah, baru di level berikutnya H ketiga tadi head, H pertama, lalu heart, lalu H yang berikutnya atau perlocution di sini adalah hand. Pernah tidak kita membayangkan kenapa kok saya sudah memberi materi ya 2 jam lebih, tapi kok anak-anak tidak berdampak pada hal yang mereka lakukan secara nyata kayak gitu. Nah, salah satu jawabannya barangkali semua yang kita ucapkan, keyword yang kita berikan, ujaran yang kita berikan juga itu hanya sampai pada level H pertama, sampai ke kepala mereka yang resikonya lupa. Atau at least mereka merasakan, oh iya katanya tidak boleh seperti ini loh, tidak boleh seperti itu karena nanti akan ada akibatnya 1-10. Tapi kok kenapa ya mereka kok nggak melakukan? Nah, Mohon maaf, Pak Alfian, suaranya belum ada. oh sorry, Ya udah. Oke. sudah Udah ada, ya. udah ada. Ya, lalu perlocution di sini dia inline ya. Itu terkait dengan H ketiga yaitu hand.
Bagaimana kita mempengaruhi agar mereka mengikuti apa yang saya inginkan. Singkat kata seperti ini. Misal di ruangan ini saya ada 5 orang, lalu saya bilang, Masya Allah ini, aduh saya tuh gerah banget beneran deh. Aduh enak nih kalau dingin dan sebagainya. Dan saya belum berhenti berujar sampai ada 1 orang yang menyalakan air conditioner. Berarti saya berhasil melakukan tindak tutur pada level perlocution atau pada level hand. Doing something. Saya mencoba menggugah orang dari elemen ujaran saya, mereka doing something. Jadi bukan harus saya yang menyalakan air conditioner. Nah, saya rasa ini sangat penting sekali kaitannya dengan need analysis yang mau kita coba nanti koles bareng seperti apa kebutuhan siswa sampai kepada nanti outputnya gitu. Bisa tidak ya? Nanti ada benang merahnya, siswa nanti kan diharapkan mampu bisa berujar, bisa mengekspresikan dirinya sebagai bentuk katarsis juga dan sebagainya. Jadi itu kurang lebihnya. Dan saya pribadi ingin sama-sama mengajak ya kita koles bareng gimana merumuskan ini. Nah, saya pribadi mungkin tahu teorinya, mungkin tahu kajian-kajiannya, tapi saya akan bilang secara jujur belum mengalami yang dengan katakanlah special needs, katakan seperti itu. Special needs ini adalah dengan konteks yang berbeda pada anak-anak yang tentunya Bapak Ibu yang lebih memahami A sampai Z-nya seperti apa kayak gitu. Jadi saya sangat termotivasi sekali untuk kita koles bareng gimana nggak perlu banyak sih sebetulnya menghadirkan satu bentuk fun activity pada mereka dan mudah-mudahan sedikit saja ada yang membuat mereka doing something. Itu hal yang kita berikan nanti nggak hanya sekedar mereka mengingat ada rangkaian slide, ada rangkaian definisi, ada rangkaian aktivitas drama, lalu mereka pulang dengan membawa so what? Buat apa? Jadi kita inginnya at least ya mereka doing something kayak gitu. Oke, saya rasa demikian materi saya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rizky. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Alfian Waalaikumsalam. untuk materinya. Selanjutnya mungkin dari Bu Husnul ya akan menyampaikan materi ya Bu ya. Iya. Tolong di screen share ya, share screen ya, Rizky ya. Belum. Oke, sebentar. Oke, saya sudah Karena stop share ya. tadi dia sempat error, jadi saya jadi pakai handphone dan laptopnya terpisah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sudah pagi menjelang siang ya Bapak, Ibu, dan anak-anak mahasiswa. Jadi, sebelumnya minta maaf kalau ada suara-suara berisik ya, karena tetangga ada yang ngelas ternyata. Tapi cukup jelas atau tidak suaranya? Cukup jelas, Ya, Bu? cukup ya. Oh ya, terima kasih. Jadi, slide-nya bisa langsung ke bagian psikodrama ya, Rizky. Jadi saya akan menjelaskan sedikit ya, menambahkan sedikit dari konsep teori yang sudah dijelaskan oleh Pak Alfian. Namun yang saya jelaskan ini lebih berkaitan dengan dramanya, seni drama sebagai bagian dari art terapi. Nah, jadi art terapi yang akan kita laksanakan itu memang ada dua kegiatan. Yang pertama seni drama atau seni peran atau seni teater, dan yang kedua adalah seni mural. Nah, Yudi dan kami akan membantu seperti itu. Nah, sudah di slide-nya Rizky diganti lagi, langsung ke bagian psikodrama ya. Nah, jadi berdasarkan analisis kebutuhan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfian ya, atau need analysis, kita kan dalam membuat sebuah kegiatan atau sebuah pembelajaran itu membutuhkan yang namanya analisis kebutuhan. Dan ketika pada saat itu saya dan Pak Tri sempat melakukan observasi dan wawancara ke balai, ada beberapa memang yang dibutuhkan oleh anak-anak di sana ternyata. Dan kebutuhan ini berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya psikologis. Nah, seperti itu. Itu yang kami dapatkan. Nanti kalau misalkan ada yang salah mohon dikoreksi Bapak Ibu ya. Nah, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan psikologis tersebut, dalam seni drama atau seni peran ada istilahnya psikodrama. Nah, bagian psikodrama mana Rizky? Sudah share? Sudah terlihat belum Bapak Ibu?
Belum ya? Masih loading kali ya? Masih loading ya Pak Alfian? Belum ya? Belum ada bagian dari itunya ya? Psikodramanya ya? Masih loading sebetulnya. Belum, Bu. Psikodrama yang Oh, mana ya belum. Bu ya? Yang Halaman di slide selanjutnya. halaman 6 atau 7 kalau nggak salah, Rizky. Iya, Halaman 7, ke bawah. Rizky, sorry. Ya, slide ke-7 ya. Mm-mm. Langkah-langkah psikodrama Bu? Enggak, setelah yang ada tulisan psikodrama di atas, judul psikodrama di atas. Dulu ya. Nah, kelebihan ke atas lagi. Ya, itu dia. Ya, betul. Halaman 7. Oke, sip. Iya. Jadi memang dari akar katanya ya psikologi gitu ya, yang berarti berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya mental atau pikiran gitu maksudnya, dan drama itu sebuah dialog yang memang baru bisa dinikmati, enak dinikmati itu ketika dipentaskan. Nah, jadi dalam hal ini psikodrama itu berkaitan dengan metode pembelajaran dengan bermain peran yang bertitik tolak dari permasalahan psikologis. Nah, permasalahan psikologis ini tentunya sudah kami atau nantinya akan kami sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak di sana. Nah, seperti itu. Nah, psikodrama ini dikembangkan oleh seorang ahli ya. Kebetulan beliau itu seorang psikiater, psikososiolog, dan juga seorang pendidik asal Rumania yang bernama Jacob Levi, seperti itu. Nah, psikodrama ini itu adalah sebuah terapi ya. Jadi dia bagian dari sebuah terapi. Nah, dalam hal ini peran seorang konselor ya atau terapis ya. Kalau di balai bahasanya apa ya, Ibu? Kalau boleh tahu ya, terapis, konselor kalau untuk menangani anak-anak seperti itu. Kalau kita kan pekerja sosial ya, jadi ya ada terapi, salah satunya terapi art itu, Bu Husnul. Jadi kita sebagai pekerja sosial, salah satu kegiatannya adalah terapi art. Oke. Untuk mengintervensi anak-anak. Oke, siap. Iya. Nah, jadi para pekerja sosial juga sebagai psikolog atau dan semacamnya, tapi sebenarnya kita semua orang yang lebih dewasa bisa juga bertindak sebagai konselor atau terapisnya yang nanti membantu anak-anak melaksanakan terapi di bagian seni drama ini. Gitu. Jadi tujuannya apa? Adanya psikodrama. Nah, atau seni peran ini manfaatnya apa sih bagi anak-anak gitu, anak-anak yang membutuhkan di sana. Jadi agar siswa di sana itu bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya gitu. Mereka tuh bisa menemukan konsep diri dan bisa bereaksi atas tekanan yang dihadapinya gitu. Dari hasil wawancara saya dan rekan saya pada saat itu kan ada beberapa siswa yang misalnya mengalami trauma ya Bu ya, trauma atau kecemasan tinggi atau sulit bersosialisasi dengan temannya, itu bagian dari permasalahan psikologis gitu yang insya Allah nanti bisa kita minimalisasikan dengan kegiatan ini. Nah, jadi sebenarnya psikodrama ini bisa diterapkan oleh berbagai kalangan, dari anak-anak kecil sampai orang dewasa sampai bahkan lansia. Jadi sebenarnya ini bisa gitu. Hanya perbedaannya adalah ketika klien kita adalah anak-anak, misalnya nih anak-anak, treatment yang kita berikan, perlakuan yang kita berikan itu jangan sampai justru membuat ketakutan mereka itu semakin menjadi. Kita buat mereka lebih senang, lebih optimal, mereka sedang tahap tumbuh kembang. Nah, sementara kalau orang dewasa, atau mungkin dewasa awal ya, remaja-remaja yang sudah menemukan jati diri, misalnya seperti itu, psikodrama di sini itu bisa berperan sebagai ini, misalnya dia punya masa lalu. Nah, trauma dengan masa lalu, kita bisa bantu untuk dia bisa menerima masa lalunya, bisa menerima dirinya, seperti itu. Jadi perlakuannya memang agak berbeda, tergantung subjek yang akan kita hadapi itu siapa, seperti itu. Dan kalau saya melihat dari analisis kebutuhan anak-anak di sana, sepertinya anak-anak di sana kan membutuhkan sesuatu yang menyenangkan, yang aktif, yang membahagiakan mereka, yang bikin mereka tuh ibaratnya lepas dari masalah-masalah ketakutan dan sebagainya. Jadi memang perlakuan yang akan kami berikan itu memang
fokus pada kesenangan dan menumbuhkan rasa optimisme, percaya diri dan sebagainya. Gitu. Lanjut Rizky. Nah, jadi itu intinya. Kemudian permasalahan psikologis yang dibahas udah diganti belum, Rizky? Halo, halo. Slide-nya lagi loading ya? Ya udah sambil ditunggu ya Bapak Ibu. Jadi Beberapa pada teknik dasarnya psikodrama ya Bu ya? siapa saja siapakah yang memerlukan slide kedua? Siapakah yang memerlukan terapi psikodrama? Nah, ya ini beberapa permasalahan psikologis yang sempat saya tangkap ya. Kalau misalkan ada yang kurang atau salah mau dikoreksi Bapak Ibu. Jadi memang anak-anak yang memiliki sifat kepercayaan diri rendah atau harga dirinya merasa jatuh gitu misalnya, kurang optimis, interaksi sosialnya kurang. Nah, ini bisa kita terapi dengan psikodrama. Tentu saja membutuhkan proses seperti itu. Lanjut Rizky. Nah, sebagai langkah awal nanti juga akan disinggung oleh praktisi teater kita ya, Bang Fajrin atau Bang Reza berkaitan dengan olah tubuh, olah rasa, sama dan olah vokal ya, kan nanti ada kaitannya ke sana. Nah, ini sebenarnya manfaatnya banyak ya Bapak Ibu, tapi manfaat Rizky. Nah, manfaatnya sebenarnya banyak. Nah, ini hanya beberapa aja yang bisa saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, psikodrama di sini sebagai bagian dari terapi bisa membantu seseorang gitu untuk melepaskan emosinya, baik emosi positif ataupun emosi negatif yang pada saat itu dirasakan. Nah, dan pengerjaannya pun sebenarnya lebih sering atau biasanya dilakukan secara berkelompok. Tapi di sini kita juga bisa dilakukan secara individu, tergantung kebutuhan si subjek itu. Nah, kemudian manfaat lainnya adalah subjek atau kalau dalam istilah psikodrama itu tokoh protagonis ya. Jadi tokoh protagonis dalam istilah psikodrama adalah pemeran utama atau anak yang sedang punya permasalahan. Sebutnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi si tokoh protagonis itu bisa melihat dirinya melalui sudut pandang orang lain. Seperti itu. Jadi dia bisa semacam bercermin juga sehingga dia bisa melakukan refleksi terhadap dirinya, itu juga bisa seperti itu. Nah, tujuannya ya lagi-lagi menjadikan dirinya lebih baik, membuat emosinya lebih stabil, kemudian mengubah perannya nanti dalam kehidupan nyata secara lebih normal, lebih bisa berinteraksi, dan seterusnya. Dan intinya sih kita bisa membantu masalah-masalah pribadi yang selama ini mereka pendam. Gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa teknik juga yang bisa Bapak Ibu terapkan. Nah, sebenarnya teknik pun bisa dimodifikasi ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari ketujuh teknik ini, teknik pertama dan kedua itu adalah teknik pemanasan. Nah, itu jadi pemanasan bagaimana seorang terapis, seorang pekerja sosial atau orang dewasa yang memegang peran utama di sini untuk mengarahkan si anak itu melakukan yang namanya itu creative imagery atau pembayangan secara kreatif. Jadi anak akan berimajinasi gitu. Kita menuntun anak untuk dia bisa melakukan imajinasi dan ini nanti akan dibantu oleh Bang Fajrin bagaimana caranya mengolah imajinasi ini dengan cara apa seperti itu. Nah, setelah imajinasinya dapat gitu ya, kita masuk ke teknik kedua. Nah, kita yakinkan lagi kamu nanti akan mendapatkan peran seperti ini, yakin tidak? Nah, kalau masih ragu-ragu, kita perkuat di teknik The Magic Shop ini. Jadi, fungsinya, tujuannya dimemenangkan itu untuk apa, kita jabarkan. Nah, ada suara tahu bulat ya. Oke. Selanjutnya ada teknik berbicara sendiri. Nah, ini biasanya individu. Kalau dalam seni teater itu ada yang namanya monolog. Nah, jadi misalnya dia punya permasalahan yang memang mau diutarakan, jadi dia memang berdialog sendiri, dia marah di situ, dia berbincang dengan dirinya sendiri, sampai emosinya itu lepas. Nanti ini teknik monolog ini akan dicontohkan lebih konkret oleh Bang Fajrin atau Bang Reza nih, teknik monolog dalam psikodrama ya, Bang Fajrin ya, Bang Reza. Nah, kalau monodrama, dia lebih ke monodrama tuh fokusnya hampir sama, tapi lebih kepada istilahnya ya,
monodrama itu kan tunggal ya. Dia mementaskan cara tunggal, tapi ada yang membantu juga sebenarnya. Nah, poin kelima sama keenam itu yang penting. Kenapa? Karena poin kelima adalah bagaimana seorang terapis atau pekerja sosial atau guru atau ya orang dewasa lainnya itu memunculkan emosi terdalam yang dirasakan oleh si subjeknya. Tekniknya double and multiple double teknik. Jadi kalau pakai teknik double itu kan antara dia yang sekarang dengan dia yang perannya nanti itu kita gali emosinya gitu. Kalau misalkan dia nggak yakin juga lagi, ya, makanya ada istilah multiple double seperti itu. Nah, sementara kalau role referrals atau pemindahan peran, dia memerankan tokoh lain. Jadi bedanya seperti ini di poin kelima, misalkan saya mengalami kejadian traumatis ya. Nah, kemudian saya ingin mengungkapkan apa yang saya rasakan seperti itu. Itu saya bisa menggunakan tekniknya nomor 5. Nah, saya sendiri aktornya, tokoh utamanya, protagonisnya. Sementara kalau di nomor 6, itu saya alihkan peran saya ke orang lain. Nah, misalnya ke Jilah gitu ya. Kamu nanti jadi saya ya. Saya ceritanya ke Jilah. Saya merasakan gini. Kemarin saya begini lah. Si Jilah akan memerankan sosok saya. Nah, itu di poin yang nomor 6. Gitu. Jadi, dia akan bisa melihat sudut pandang dirinya dari orang lain. Nah, maksudnya seperti itu. Sementara kalau teknik cermin, dia hanya sebagai penonton. Jadi dia menonton sebuah pertunjukan drama yang memang dia banget gitu. Masalahnya mengangkat masalah dia banget atau kejadian dia banget gitu. Kasarnya seperti itu. Itu kira-kira beberapa teknik ya. Lalu untuk komponen sendirinya pun tidak jauh berbeda dengan komponen teater pada umumnya ya. Jadi membutuhkan panggungnya tidak harus panggung yang luas, intinya panggung yang bisa untuk berekspresi lah, untuk berdiri, berjalan, intinya ada space, ada ruang. Nah, selanjutnya bedanya dengan teater pada umumnya adalah dalam psikodrama yang memegang kendali sebagai sutradara atau direktor lah, sutradaranya yang mengatur ini itunya adalah seorang konselor atau terapisnya. Jadi kemahiran seorang terapis untuk menggali masalah dari tiap subjek-subjek atau anak-anaknya itu sangat penting sekali. Karena kalau kemampuan menggalinya itu tidak bisa diasah dengan baik, kurang ngena gitu manfaatnya gitu. Nah, kemudian ada pemeran utama si anak itu sendiri, subjeknya atau protagonisnya, dan pemeran pembantu atau tambahan teman-temannya yang membantu. Dan yang terakhir ada penonton. Nah, penonton di sini juga sebagai alat terapi juga bisa. Jadi tergantung kita bagaimana mengolahnya. Kalau sebagai terapi misalnya begini, seorang aktor berkata misalkan, apakah saya bisa gitu misalnya. Penonton akan membantu, kamu pasti bisa. Nah, kayak semacam itu. Jadi kayak semacam memberikan support. Nah, itu bagian dari pertunjukan juga sebenarnya. Nah, kira-kira itu. Slide yang terakhir, Rizky. Slide selanjutnya. Nah, tadi langkah-langkahnya sudah dijelaskan oleh Pak Alfian ya. Pada dasarnya, eksplorasi perasaan itu awal banget bagian pemanasan dan itu penting banget digali oleh seorang konselor atau terapis. Kemudian poin ketiga dan keempat, disinilah pentingnya olah vokal, olah tubuh, dan olah rasa untuk siswa tersebut bisa mendalami perannya di situ. Ya, sekarang ada tukang es krim. Maaf ya Bapak Ibu, banyak gangguan. Ya, lanjut Rizky. Ke slide selanjutnya. Nah, sebagai contoh singkat, di sini ada semacam apa ya? Nanti mungkin Bang Fajrin atau Bang Reza bisa lebih menjelaskan. Ini lebih masuk ke olah tubuh atau olah sukma atau bahkan keduanya. Jadi ini ada salah satu terapi ya, butterfly hug ya, yang ditemukan oleh Artigas dan Jarero. Jadi pada saat itu terapi ini digunakan untuk membantu anak-anak yang mengalami trauma, yakni pada saat itu adalah korban dari badai Pauline di Meksiko sekitar tahun 98. Nah, kemudian teknik ini digunakan oleh beberapa terapis untuk menenangkan dan ini bisa jadi sebagai awal. Jadi langkah pertama itu ya seperti biasa ya, menarik napas gitu ya, tarik napas dalam-dalam dengan pernapasan dada gitu ya, lepaskan perlahan-lahan. Ya ada suara balon sekarang. Aduh, mohon maaf ya. Tarik napas gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah fokus.
fokus pada emosi yang akan kita keluarkan. Takut, cemas, bahagia atau apapun, itu keluarkan saja emosinya, fokus di tahapan yang kedua. Lalu yang ketiga itu buat pose. Ya, pose menyilang gitu ya, tangan seperti kupu-kupu lah ya, seperti itu, sambil ditepuk-tepuk. Nah, di sini juga kita bisa memberikan sugesti, misalnya sabar, atau tenang, atau saya pasti bisa, atau apalah kata-kata positif lainnya. Dan itu dilakukan berulang-ulang sehingga kita sampai tetap fokus pada emosi kita, ya. Intinya jangan sampai emosi kita tuh menguasai diri kita, tetap tenang. Nah, itu bisa. Nah, tapi ini bukan sebagai penyembuh ya, ini hanya tahap dasar saja, tahap awal. Ya, lanjut Rizky. Dan yang terakhir adalah lebih ke praktik ya nanti. Ini harusnya memang enaknya dipraktikkan ya. Ada bagian dari olah tubuh, olah vokal, dan olah rasa yang memang Bang Fajrin atau Bang Reza, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Snul untuk materinya. Selanjutnya mungkin dari perwakilan teater ya, Bang Fajrin atau Bang Reza, boleh untuk menyampaikan sedikit materi. Ya, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semua. Kebetulan saya juga sedang bareng sama Reza Ya. ini, jadi bisa gabung sekarang. Kurang lebih sebenarnya kalau dalam berteater gitu ya, saya mau nyampein dulu sih. Jadi dalam berteater itu memang secara umum atau secara harfiah memang seluruhnya berkaitan dengan kejiwaan gitu, berkaitan dengan bagaimana kita mengenal karakter, bagaimana kita mengenal psikologis seseorang yang akan kita mainkan. Itu secara umum pasti di dalam berteater itu pasti kita mengkaji hal tersebut. Gitu. Dan jadinya untuk itu maka psikodrama juga menjadi acuan jika misalkan kita mau membedah atau mengulik sebuah karakter gitu. Pasti itu yang diharuskan tuh yaitu membedah kejiwaannya sebelum nanti sampai kepada fisiknya, tubuhnya gitu. Jadi kalau pribadi bagi saya sih di komunitas saya lebih kepada kejiwaannya sih yang akan atau psikologisnya yang akan kita benar-benar latih ataupun cari gitu, bedah. Dan untuk tadi Kak Husnul juga sudah membicarakan sedikit tentang proses teater dalam psikodrama gitu ya. Ada olah sukma, ada olah tubuh, dan olah vokal. Tapi satu hal yang paling aku soroti adalah di sini adalah masalah olah sukma gitu. Tadi ada satu pertanyaan yang masalah apa? Hook ya. Butterfly hug. Menurutku itu masuk ke dalam Olah sukma. Besarnya masuk ke dalam olah sukma sih, tapi akan bersanding dengan otomatis akan bersanding dengan olah tubuh juga karena ini Reza mau nambahin untuk butterfly hug. Jadi kan kalau sebenarnya butterfly hug itu kan kayak kita duduk bersila terus pegang pundak begini. Nah, si terapis atau konselor akan membuat si protagonis untuk membayangkan hal-hal yang menyenangkan. Iya. Nah, sedangkan bagian olah tubuhnya hanya sekedar buat nepuk-nepuk pundak. Jadi kan di situ tujuan menepuk pundak adalah untuk menenangkan, seperti kayak orang diginiin. Nah, dia kan otomatis dia akan dengan sendirinya akan lebih tenang gitu. Dan itu juga bakal meredakan. Selain itu, selain menepuk pundak, teknik pernafasan pun itu membantu sekali untuk menenangkan pasien. Analoginya begini. Kalau orang merokok, maaf ya, saya sendiri kan juga bukan merokok, cuman kenapa orang merokok bisa lebih tenang? Karena saat orang merokok dia mengatur nafasnya, kayak narik nafas pelan-pelan, keluarin, gitu. Nah, pun di teater pun kita belajar pernafasan juga untuk lebih merelekskan tubuh kita, tarik nafas lewat hidung, simpannya di perut, keluarinnya lewat mulut. Nah, hal-hal seperti itu berguna banget di teater pun maupun di psikodrama ya kalau menurut saya pribadi. Karena kan itu kan tujuan psikodrama kan ada untuk merelekskan dan menyembuhkan
si tokoh agak lebih tenang. Sedangkan kemungkinan masuk ke olah tubuh juga sekalian ya. Di psikodrama pun olah vokal dan olah tubuh itu kan salah satu elemen yang penting ya selain olah rasa. Nah, kalau olah tubuh sendiri di sini sebenarnya tujuan olah tubuh adalah sebagai pemanasan agar si tokoh atau pemeran saat dia memerankan orang lain tubuhnya nggak kaku. Karena kalau misalnya kita udah bergerak segala macam terus nggak pemanasan bisa beresiko kesleo atau cedera, walaupun pada akhirnya kita lebih main olah rasa. Sedangkan olah sukma itu kan sendiri kan kadang-kadang ada yang sampai kita lari-lari segala macam, itu bisa ada yang seperti itu. Nah, untuk diperankan anak kecil atau ya anak-anak yang masih remaja atau di bawahnya, olah sukma, olah tubuh maksud saya. Olah tubuh itu bisa dibuat dengan menyenangkan, tergantung bagaimana si pelatihnya membuat hal itu menyenangkan. Jadi nggak banget lari bener-bener lari, bisa sambil nyanyi-nyanyi. Sedangkan nyanyi-nyanyi itu kan salah satu bentuk bagaimana cara kita mengajak orang lain senang gitu kan, nyanyi lagu-lagu senang gitu. Sambil olah tubuh itu akan buat lebih rileks sih. Olah tubuh sendiri sebenarnya kalau di teater tuh lebih kepada teknik-teknik perenggangan, bukan Perenggangan otot ya. Perenggangan otot, bukan yang kayak push up segala macem. Kalau itu kan workout. Kalau di teater olah tubuh tuh lebih kepada kayak merenggang kepala, tangan, segala macem agar tubuh kita tuh elastis, lebih otot-otot elastis dan lebih tenang. Yang olah vokal sendiri sebenarnya lebih kepada ya melatih agar suara kita nggak lewat tenggorokan. Kalau di teater kan nggak cuma di teater, di musik pun menyanyi pun disarankan untuk memakai suara perut kan. Salah satu hal kenapa disarankan memakai suara perut karena kalau kita pakai suara tenggorokan berbeda, itu akan membuat tenggorokan kita sakit. Sedangkan kalau lewat perut kita mau teriak kencang apapun itu bakal enak-enak aja gitu. Nah, jadi di sini tujuannya selain olah vokal, kita bisa memanfaatkan olah vokal sebagai latihan pernafasan sekaligus. Di situ jadi ada dua latihan yang bisa menjadi satu sekaligus, olah vokal dan teknik pernapasan di situ. Nah, olah vokal kan seperti kita meneriakkan tarik nafas lewat hidung, simpan di perut, keluarkan. Itu kalau misalnya dikeluarin, orang yang cemas atau orang yang merasa sedang ada masalah, saat dia teriak, dia secara nggak sengaja akan ikut ke bawah, menumpahkan sekalian. Itu yang membuat mungkin sedikit tentang mengurangi kecemasan dalam psikodrama. Nah, kalau untuk olah sukma ya, untuk mungkin ini olah sukma adalah yang perlu digarisbawahi dalam bentuk psikodrama, kan kembali lagi nih masalah psikologis, kejiwaan. Jadi tadi Kausno sudah menyinggung sedikit masalah creative imaginary, dan menurut itu juga yang aku akan garis bawahi, karena kita mengajak si subjek untuk mengimajinasikan di luar hal yang sedang dia alami gitu. Jadi terapis itu bisa mengajak si subjek untuk ya tadi udah disuruh fokus, konsentrasi, memejamkan mata, dikasih timing misalkan pejamkan mata selama 1 menit atau 2 menit, dia suruh fokus gitu hingga masalah-masalah yang ada dalam diri si subjek ini terlupakan dulu gitu. 1 menit 2 menit fokus, bisa dibantu dengan narasi cari satu titik fokus di dalam terpejamnya matanya mereka dan pertahankan itu selama 1 sampai 2 menit lagi. Baru ketika 1 sampai 2 menit itu selesai, terapis bisa membuat narasi-narasi yang menyenangkan. Misalkan bayangkan ketika, ini contohnya ya, bayangkan ketika kamu berada di sebuah taman gitu, taman yang indah, yang banyak pepohonan dan membuat si subjek ini merasa nyaman di situ. Itu kan udah ibaratnya meskipun dia ada diam di satu tempat, tapi pikiran dia mengimajinasikan gitu, mengimajinasikan hal-hal yang memang kita giring untuk mereka ke arah situ. Yaitu contohnya kayak bayangkan mereka di taman, terus tiba-tiba ada misalkan tukang balon yang mungkin, ini contohnya kalau ke anak-anak ya, tukang balon dan dia merasa senang melihat balon dan ingin membelinya. Jadi
Intinya sih kita giring ke arah-arah imajinasi yang memang membuat dia lupa akan masalah-masalah yang sedang terjadi gitu. Itu sih untuk mungkin untuk anak-anak. Jadi dan untuk tentang usia itu bisa disesuaikan ceritanya. Menggiringkan narasi-narasi ataupun cerita-cerita itu bisa disesuaikan. Itu sih untuk melatih imajinasi mereka. Itu tahap ini ya, tahap mereka memejamkan mata, mengimajinasi. Tapi ada juga yang kedua, mereka disuruh berimajinasi setelah mereka memejamkan mata, terus memikirkan apa yang kita giring tadi, narasi-narasinya. Lalu kita bisa menyuruh mereka langsung mempraktikkan itu gitu. Misalkan ya mereka beradegan aja kayak di taman, mereka ngapain seperti menunggu orang, terus melihat tukang balon datang terus dia menghampiri tukang balon itu, terus beli es krim dan segala macam. Jadi udah mulai ke arah itu tubuhnya, kita bisa melihat adegan yang akan dia mainkan lewat sebelumnya itu imajinasi mereka gitu. Sehingga apa yang dia mainkan itu memang di luar hal yang pribadi dia, ibaratnya dia udah menjadi diri orang lain gitu, yang memang di luar mereka. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi, ada sedikit salah kaprah, mungkin ada sedikit salah pengertian ketika bermain acting itu atau bermain teater itu, ibaratnya kita hanya sekadar acting gitu, hanya sekadar ya udah saya hanya memainkan, padahal tidak. Acting itu sebenarnya bukan acting, itu analoginya. Acting itu adalah benar-benar kita menjadi apa yang misalkan aktor ditugasin untuk menjadi si A misalkan, yaitu kita benar-benar menjadi. Jadi hilangkan dulu apa yang ada di dalam diri kita untuk kita menjadi si A tersebut gitu. Jadi itu yang harus diluruskan sih. Acting sebenarnya bukan acting, tapi benar-benar melakukan gitu, benar-benar menjadi apa yang karakter yang kita pilih gitu sih. Dan benar tadi udah disinggung masalah olah vokal, masalah olah tubuh. Olah vokal itu berfungsi banget buat sebenarnya buat pernafasan juga, tadi olah tubuh juga berfungsi buat agar dia lebih rileks aja tubuhnya, tidak tegang dan segala macam. Sebenarnya 3 poin ini saling berkaitan, tubuh, suara, vokal dan sukma itu kan berkaitan banget, ibaratnya segitiga tuh mereka saling mengacu, saling berkaitan gitu. Jadi 3 poin ini sih yang menurut aku harus benar-benar dipegang oleh kita semua, atau saya juga sebagai pegiat teater yang memang basicnya itu lebih mengolah ke masalah psikologis, kejiwaan, menggiring bagaimana si aktor ini bisa memainkan karakter-karakter ataupun emosi-emosi yang ada di dalam karakter tersebut. Dan aku lebih menyarankan olah sukma sih yang lebih harus rutin dilatih gitu. Ditekankan di situ. Iya, ditekankan di situ. Jadi giring aja ke mereka ke narasi-narasi yang menyenangkan, bagaimana supaya dia benar-benar menjadi karakter tersebut. Reza ada teman? Mungkin tambahan sedikit sih mengenai kan kalau yang tadi Fajrin gambarkan mengenai membayangkan hal-hal indah segala macam itu kan masuknya ke dalam kreatif imaginary ya. Nah, di juga ada soliloquy itu yang berarti monolog tentang situasi dirinya. Sebenarnya di situ mirip langkah-langkahnya seperti kita pun di teater sering banget melakukan hal tersebut secara nggak langsung. Kayak misalnya kita duduk bersila, tangannya di atas lutut, pejamkan mata, atur nafas. Seperti yoga ya? Seperti yoga, gerakan seperti ini. Sebenarnya yoga itu kan juga sebenarnya untuk relaksasi kan. Meditasi, maaf. Ya. Jadi soliloquy itu seperti itu. Duduk, pejamkan mata, nah terus biarkan si terapis bikin narasi bagaimana misalnya coba bayangkan di depan kamu itu ada seorang yang pengen kamu banget ngobrol, ngeluarin unek-unek. Di depan kamu ada dia gitu. Di depan kamu ada dia. Coba silakan kamu keluarkan unek-unek, kamu ceritakan situasi kamu yang bikin si subjeknya itu atau protagonis itu merasa lega. Karena kan kalau misalnya disimpan-simpan sendiri kan itu akan menjadi beban mental tersendiri bagi si tokoh. Nah, dari situ si kemampuan si terapis di sini dalam menggiring imajinasi si pasien untuk membayangkan di depannya ada
si tokoh yang dia maksud itu segala macam itu sangat berperan sekali. Nah, ada juga di sini monodrama, autodrama protagonis memainkan semua peranan. Nah, kalau dari kita sendiri selain tadi bisa juga sambil kita mendongeng atau bercerita. Kan kalau mendongeng carilah tokoh-tokoh yang banyak gitu. Jadi si subjek bisa pasti ada dialog-dialog yang misalnya jadi ibu atau jadi apa. Nah, meniru di situ, meniru bagaimana sih kita melihat si pasien itu gimana sih niru jadi bapak atau jadi ibu, terus kita ajak dia untuk berimajinasi enaknya jadi ibu gimana atau enaknya jadi anak kayak gimana, enaknya jadi misalnya seorang superhero, jadi Spiderman kalau untuk anak kecil ya, bisa disesuaikan lagi sesuai umurnya. Begitu sih. Jadi mungkin ada lagi. Kalau dari kita sih untuk di bagian teater gitu memang lebih kepada sukma sih, karena kalau misalkan vokal dan dialog itu memang harus dilatih juga, tapi porsinya mungkin lebih besar ke sukma. Itu aja sih mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman, mungkin kalau ada tambahan nanti menyusul. Pertanyaan dan segala macam mungkin menyusul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Fajrin dan juga Bang Reza untuk sedikit materinya. Setelah ini mungkin kita akan buka sesi tanya jawab ya untuk para peserta balai ya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya atau belum jelas tentang materi boleh bertanya Ibu. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung buka mikrofon. Ya, Bapak Ibu jika ada yang masih kurang jelas atau misalnya mau ditanyakan, kita bisa mulai sesi tanya jawabnya ya. Oh ya, jadi contoh mendrama tadi bisa dengan mendongeng ya. Iya betul, saya lupa. Dia memainkan semua peran ya. Iya. Iya, bagaimana Bapak Ibu peserta? Apa ada yang masih kurang jelas atau misalkan masalahnya kurang sesuai nih, kurang ngena, bagaimana menghadapi anak yang begini gitu. Karena kan Bapak Ibu yang biasa memang bertemu ya atau bersentuhan langsung dengan anak-anak di sana, jadi biar nanti kami berikan seperti apa nih gitu, baiknya latihannya gitu. Iya. Ya, saya Pak nambahin aja. Oke, Pak. Kalau Silakan, Pak. mungkin bisa bisa jadi bahan pancingan nanti buat. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Ya. Saya nambahin aja terkait dengan materi yang dipresentasikan teman-teman gitu. Saya pikir luar biasa sekali dan wah itu udah lebih dari cukup sebenarnya kalau misalkan disampaikan materi terkait dengan psikodrama. Cuman saya kan nambahin sedikit mungkin biar bisa dipahami oleh Bapak Ibu juga di Balai BPRS AMPK gitu ya. Yang saya coba sederhanakan dari materi yang disampaikan oleh teman-teman tadi barusan adalah akhirnya yang namanya psikodrama itu kan sebenarnya akhirnya bisa menjadi sebuah bahan pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi kita kan selalu melihat kalau misalkan art terapi ini saya coba sambungkan nanti karena yang saya bicarakan nanti juga saya lebih fokus nanti ngobrol soal di seni rupanya, yaitu menggunakan mural sebagai salah satu medium untuk art terapi gitu ya. Jadi mural itu sebenarnya juga sebagai salah satu media saja sebenarnya. Nah, kali ini yang kita bicarakan medianya kebetulan dengan menggunakan media psikodrama. Nah, secara kalau misalkan kita ngomong definisinya kan jelas psikodrama ini kan metode pembelajaran bermain peran gitu ya, yang titik tolaknya itu sebenarnya juga berasal dari permasalahan psikologis gitu. Ini sederhananya kan seperti itu psikodrama. Jadi titik tolaknya itu sebenarnya kita mengacu kepada objek itu pun ataupun mungkin yang saya kaitkan dengan yang ada di balai itu kan anak-anak yang memang mempunyai persoalan psikologis. Sehingga akhirnya psikodrama ini mengacunya kalau menurut saya adalah sebenarnya kepada persoalan-persoalan yang ada di anak-anak nanti yang ada di balai itu sendiri gitu ya. Jadi kita mencoba merubah objek
anak-anak yang ada di balai itu justru menjadi sekaligus jadi sebuah subjek gitu. Artinya dia memerankan persoalan-persoalan yang ada di dalam dirinya. Tentu saja juga didampingi oleh yang namanya, kalau di art terapi itu kan ada yang namanya konselor tadi gitu ya. Karena kalau menurut saya salah satunya kalau di seni rupa itu kita tidak serta-merta menyuruh pasien gitu ya, ataupun mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi itu menyuruh untuk menggambar, tidak, tapi kita mencoba untuk mendampingi sebenarnya. Jadi kita tidak memaksakan objek ini untuk kita suruh bermain seni atau bermain peran ataupun melukis gitu ya, sesuai dengan keinginan kita, tidak. Tapi mencoba untuk menggali dengan apa yang coba difikirkannya gitu. Saya pikir antara seni peran dan juga seni rupa pun itu cuma menjadi salah satu medium saja sebenarnya. Tapi pada prinsipnya konsepnya pun sama gitu ya. Jadi kalau di seni rupa pun kita mencoba untuk objek ini silahkan Anda menggambar dengan apa yang coba Anda pikirkan. Baru kemudian kita dampingi. Nah, itu namanya proses konseling, saya pikir. Namanya proses konseling sehingga kita tahu apa yang coba difikirkan dari anak-anak ini. Gitu. Nah, menurut saya sederhananya psikodrama kan seperti itu. Jadi kita mengolah satu pertunjukan bermain peran itu sesuai dengan apa yang ada di diri dari anak-anak yang ada di balai. Sederhananya kan seperti itu. Jadi kita berusaha untuk juga tidak mencoba untuk memaksakan diri apakah harus bermain peran sesuai dengan skenario yang kita buat, seperti itu tidak. Tapi kita mencoba berkolaborasi. Salah satu kuncinya kan di sana. Kita ingin kan supaya agar ketika kita mempertunjukkan sesuatu, kita menggunakan art terapi ini bisa membuat senang semua pihak gitu, ataupun antara objek yang ada di balai. Kalau saya sebut objek itu misalkan dari anak-anak itu sendiri. Jadi jangan sampai merasa teman-teman ini ataupun anak-anak di balai itu merasa terintimidasi seperti itu. Gitu ya. Karena kadang-kadang kan kita tahu sendiri bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh art terapi itu kan sebenarnya sebagian besar pun kita mencoba membangkitkan perasaan-perasaan seni yang ada dalam diri mereka. Karena kan tidak semua kalau misalkan yang pernah saya dampingi, saya menyebutnya pasien gitu ya, ataupun anak-anak yang memang mempunyai kebutuhan khusus ini kan tidak mempunyai background atau latar belakang tentang seni, gitu ya. Yang mereka mengerti adalah bagaimana supaya berkegiatan ini muncul perasaan bergembira seperti itu. Ya, saya pikir saya menambahi itu dulu, Pak Ibu. Jadi psikodrama ini kan salah satu kuncinya adalah kita mencoba untuk mengolah perasaan-perasaan ataupun persoalan psikologis yang ada di dalam diri dari anak-anak yang coba kita dampingi, seperti itu. Ya itu aja, Rizky. Terima kasih. Iya, makasih Pak Tri untuk tambahan materinya. Saya lihat di bawah ada Pak Awan Anwar yang raise hand ya Pak. Ingin bicara sesuatu Pak. Bapak raise hand soalnya. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ada kira-kira yang ingin ditanyakan? Iya, Bapak Ibu. Ada di chat, Mas, baca di chat. Dibaca di chat. Iya? Di chat saya tanya di chat. Bentar. Izin nanya Mbak, Mas Rizky. Boleh Ibu. Saya ya Yuni, Reksos BRSMPK Handayani. Tadi materi yang disampaikan Pak Alfian, Mbak Husnul, sama Mas Pak Tri, dan yang lainnya, itu memang kegiatan art terapi itu kan salah satu terapi ya Mbak Mas ya, untuk salah satu anak-anak kita yang mendapatkan rehabilitasi di Balai Handayani. Saya sangat tertarik dengan art terapi terkait dengan seni drama dan seni yang lainnya. Cuman memang ketika ada anak-anak yang direhab di Balai Handayani ini kan biasanya
ketika awal datang, kami pekerja sosial itu akan menggali, melakukan asesmen terhadap mereka, apa sih kebutuhan mereka, minat dan bakatnya mereka apa gitu kan. Nah, kami berharap karena memang di Balai Handayani kan hanya ada beberapa kegiatan gitu kan. Nah, salah satu kegiatan terapi ini kan juga bisa masuk dalam kegiatan terapi bagi anak-anak kita ke depannya. Karena memang kegiatan ini belum dilakukan di kita karena berbagai hal dan berbagai faktor. Saya pikir nanti dari Universitas Esa Unggul bisa membantu kita dalam proses awalnya. Cuman memang kondisi saat ini kan pandemik seperti ini untuk bertatap muka secara langsung itu kan agak kesulitan ya Mas ya. Dan kalaupun materi secara virtual juga pasti ada kesulitan juga. Ya ini bagaimana ke depannya dari Universitas Esa Unggul bersama BRSMP Handayani ke depannya untuk memulai kegiatan ini seperti apa gitu kan. Karena memang saya sangat tertarik dengan terapi ini gitu kan. Itu saya pikir, terima kasih. Oke, Sudah terima cukup, kasih. Mas. Terima kasih Bu Sri untuk tambahannya. Untuk Bapak Ibu yang lain, jika ingin bertanya, boleh lewat chat atau langsung open mikrofon ya Bu atau Bapak. Silahkan. Ya, tadi yang mau menanggapi siapa? Pak Triwahyudi atau Pak Alfian? Semuanya aja, nanti saya juga Ya ikut udah. menanggapi. Oke, silakan Pak. Siapa dulu? Saya dulu? Pak Tri saja dulu ya. Ya, Rizky bisa tadi sempat nyatet nggak? Mohon maaf, saya agak-agak ini. Poin-poinnya aja. Poin dari Pertanyaan ya dari Ibu tadi. Ibu tadi tanya tentang gimana tuh nanti kita punya psikodrama di sana. Kan karena pandemi begini nih, lagi pandemi Pak. Bagaimana prakteknya nanti di sana gitu. Dan memang kalau enaknya memang dipraktikkan langsung gitu kan. Ya. Ya, oke, saya coba menanggapi ya, Bu. Nanti mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman dari Mas Fajrin misalkan, ya nanti bisa memberikan tambahan terkait dengan pengalamannya, karena sebagai seorang pelaku seni teater ya, kalau kebetulan kami kan, kalau saya sendiri fokusnya di seni rupa, tapi saya mencoba menjawab terkait dengan pengalaman yang pernah saya alami. Selama ini, saya kan kebetulan tinggal di Jogja ya, jadi tahun 2016 kurang lebih ya 2015 sampai 2016 saya kurang lebih 1 tahun itu melakukan pendampingan kepada pasien rumah sakit jiwa di Gracia Yogyakarta, dan di sela-sela itu juga menjadi salah satu pendamping mendampingi teman-teman dari Clear Ati Community kegiatan sosial sama anak-anak jalanan di area Jalan Solo namanya, di daerah namanya di Jogja di daerah Jalan Solo namanya. Gitu ya. Jadi kalau dari pengalaman saya, misalkan saya kaitkan dengan seni rupa itu, bagaimana ketika pasien ini kita berikan pendampingan dengan materi seni atau art tadi, salah satunya adalah kita mencoba untuk membagi dulu memang Bu. Jadi kita itu sebenarnya tidak akan mungkin bisa melakukan pendampingan secara langsung tanpa melakukan asesmen terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan saya kaitkan dengan teman-teman dari anak-anak jalanan ataupun orang-orang yang ada di rumah sakit jiwa itu, kondisi yang akan kita berikan materi ini harus dalam kondisi stabil dulu. Artinya stabil itu kalau misalkan saya kaitkan dengan teman-teman yang pernah punya penyakit kejiwaan seperti itu harus dalam kondisi stabil dan tidak dalam kondisi yang mempunyai temperamen yang sangat tinggi, misalkan seperti itu. Jadi kalau masuk di rumah sakit jiwa itu kan biasanya mereka akan dibagi dulu sebelum dibarukan ke pasien yang lain yang lebih stabil, Bu. Jadi dalam kurun waktu beberapa hari mereka biasanya dikarantina dulu, baru kemudian setelah kurang lebih 1 minggu mereka sudah stabil,
kita baru melakukan kegiatan art terapi tersebut. Saya pikir materi itu juga sama ketika kita menerapkan ke teman-teman anak-anak jalanan yang ada di Jogja misalkan. Jadi kita tidak serta-merta langsung untuk memberikan materi ini. Tentu saja kan kita harus melakukan proses pendekatan terlebih dahulu. Jadi kita waktu itu ada shelter misalkan yang sengaja kita pakai untuk mencoba untuk menganalisis dari kebutuhan dari teman-teman ini, apakah yang mereka suka. Jadi kalau misalkan mereka memang tertarik untuk bermain di seni drama, dan ataupun mungkin kalau misalkan materi kita cuma materi di seni drama, saya pikir kita akan mencoba untuk berangkat dari apa yang mereka inginkan, tapi dengan tema besar seni drama, misalkan seperti itu. Jadi kita tidak serta-merta memaksakan apa yang kita coba materi kita punya, tapi kita berangkatnya dari apa yang mereka coba sukai dari tema besar seni drama ini atau seni rupa ini, gitu ya. Sehingga nanti akhirnya mereka juga bisa kooperatif untuk berkegiatan bersama. Makanya saya bilang, kalau menurut saya salah satu kunci dari psikodrama ataupun art terapi dengan menggunakan medium seni rupa itu kan kita berangkatnya justru dari objek yang ada atau dari teman-teman yang kita dampingi tersebut, seperti itu. Jadi kalau berangkat dari situ kan secara otomatis kita akan berkolaborasinya bisa lebih enak sekali gitu ya. Dan juga saya pikir memang harus ada step-step yang kita coba jadwalkan, misalkan kalau misalkan kita berbicara tentang praktiknya ya, karena tidak mungkin kegiatan itu akan kita coba terapkan dalam 1 hari. Karena kan ketika kita datang tentunya kita harus berkenalan terlebih dahulu. Kita harus mencoba untuk berakrab ria dengan mereka dulu, kita menganalisis dulu apa yang mereka inginkan, kemudian juga baru kita bagi apa yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi misalkan saya kaitkan dengan pasien di rumah sakit jiwa itu, kondisinya memang harus betul-betul sudah stabil dan dianggap bahwa teman-teman ini sudah cukup stabil dalam hal psikologisnya. Ya, saya pikir seperti itu, Bu. Terus terkait dengan teknis, saya pikir nanti kita kalau misalkan memang akhirnya akan ada agenda secara langsung, tentunya akan kita jadwalkan juga gitu. Cuman kan kita tidak kita harus mengatur secara personal nanti, secara internal saya pikir kita harus mengatur lagi jadwalnya kalau misalkan kita ingin langsung praktik gitu. Gitu ya, karena tidak mungkin akan diselenggarakan 1-2 hari, apalagi dalam kondisi seperti ini, gitu ya. Kita harus dalam seni drama, saya pikir ataupun di seni rupa pun, praktik itu menjadi salah satu kunci yang akan kita bisa lihat hasilnya. Tapi kalau misalkan mereka anak-anak ini kita suruh mendengarkan Zoom ya jelas kayaknya nggak akan mungkin bisa tersampaikan secara maksimal materi kita, gitu ya. Karena memang pada prinsipnya kita melakukan kerja praktik sih sebenarnya kalau untuk seni itu, seni baik dari psikodrama ataupun seni rupa seperti itu. Tapi saya pikir karena memang tema kita adalah mencoba memberikan pembekalan dulu kepada Bapak Ibu di Balai Handayani gitu ya. Semoga materi ini bisa diterima dengan baik, dan kalau misalkan memang dibutuhkan untuk pola kerja materi dengan pola kerja yang mungkin bisa kita rencanakan, ya saya pikir tidak masalah gitu ya. Intinya kita membuat penjadwalan saja, tapi memang untuk praktiknya jelas kita harus live, datang secara langsung. Nah itu karena kondisi seperti ini, saya pikir kita harus dikompromikan kalau untuk terkait dengan waktu. Seperti itu Bu ya. Mungkin bisa ditambahi oleh teman-teman yang lain. Mungkin bisa ditambah Pak Alfian ataupun Mas Fajrin dan kawan-kawan. Monggo silahkan. Iya, saya tambahin sedikit masalah waktu ya, Ibu. Sebenarnya memang kegiatan ini enakan langsung ya, karena kalaupun memang awalnya sasarannya anak-anak, tapi kalaupun anak-anak masih belum memungkinkan, karena kondisi kita bisa menyasar ke Peksos. Jadi kita memberikan benar-benar sebuah konsep gitu ya, biar nanti bisa dilaksanakan dengan baik ke anak-anak. Bahkan sebenarnya kita ingin mengadakan simulasi saja gitu. Jadi kalau misalkan kegiatan yang sesungguhnya itu idealnya kan kegiatannya sebenarnya gitu ya,
benar-benar nyata. Tapi kalaupun tidak bisa ya kita bisa simulasi gitu. Jadi nanti ada contoh. Makanya saya di sini pun mengundang langsung dari praktisi teaternya atau pegiat teaternya karena memang beliau yang berkecimpung dalam hal keaktoran dan sebagainya gitu. Dan terkait sama minat dan bakat, jadi sebenarnya tadi Pak Alfian sempat menyinggung ekspresif art terapi ya, yang perpaduan integrasi. Waktu itu Pak Bambang sempat bilang kalau anak-anak di sana juga pada suka nyanyi, katanya gitu, senang main musik dan sebagainya. Itu sebenarnya nanti bisa kita manfaatkan atau kita kembangkan gitu. Jadi bikin drama musikal kalau misalnya konsep di sananya mau dilanjutkan ya di balai itu bisa, atau ketika anak itu memang karakternya dia lebih suka diam atau senang menggambar ya art terapi muralnya bisa diterapkan seperti itu. Jadi memang terkait minat sama bakatnya bisa disinggung juga sih Bu ke arah sana. Dan untuk pertemuan langsungnya kami menunggu pihak konfirmasi dari balai kira-kira amannya kapan kalau misalnya mau kami datang langsung gitu, kira-kira bisa sekitar bulan apa atau tanggal berapa nanti kami sesuaikan dengan kebutuhan balai, paling seperti itu Ibu. Untuk waktu pelaksanaan. Dan sekalian ini kalau untuk yang muralnya atau itu yang bagaimana ya kelanjutannya jadinya ya Bu ya? Apakah kemungkinan besar Zoom atau bagaimana Ibu? Ya, tadinya rencananya kan tanggal 4 Agustus ya, Mbak ya. 4. Tapi kondisinya seperti ini, nanti kita lihat kembali, kita Zoom kembali sama teman-teman yang lain. Iya. Kalau untuk materi drama ini sendiri, apakah sudah, maksudnya ada yang masih ingin ditanyakan atau mau sebenarnya sih kita mau ada praktik ya, tapi bingung juga sih kalau Zoom. Tapi bisa sih kalau Bang Fajrin bisa ini, ada tanggapan nggak Bang Fajrin atau Bang Reza nih? Aku sedikit Terkait menanggapi ya. untuk praktiknya enaknya bagaimana? Untuk praktiknya ya, memang situasinya saat ini sedang tidak memungkinkan gitu. Halo, Assalamualaikum, Prof. Ya, untuk saat ini tidak memungkinkan untuk bertemu, tapi sebenarnya tadi udah mungkin sedikit disinggung sama Kak Usno. Ya, kalau dari aku kan bisa aja sebenarnya kayak kita membuat sebuah video tutorial gitu, misalkan si praktisi teaternya yang membuat satu video sehingga itu berkaitan dengan materi-materi bagaimana kayak tadi olah sukma, olah vokal dan olah tubuh tiga itu, dan itu berjenjang gitu, maksudnya entah nanti jenjangnya mau dari basic dulu, dari basic sih yang memang elementer dari hal-hal yang minimal sampai nanti maksimal gitu. Jenjang waktunya mungkin nanti bisa diatur gitu, jadi mungkin solusinya bisa seperti itu gitu, bisa dimaksimalkan dengan ya mau tidak mau harus via video online dulu ya, via video. Dan aku menanggapi tadi Pak Tri gitu ya, ada pengalaman aku pribadi yang aku kan baru aktif di teater itu dari tahun 2012 gitu. Sebelumnya nggak pernah banget nyentuh teater dan malah justru nggak suka sama teater ataupun drama. Tapi setelah mengenal dan mengikuti pelatihannya mulai tadi dari olah sukma sampai dulu tuh emang orangnya aku tertutup gitu dan nggak mau bercerita dengan siapapun hingga itu membuat beban pribadi, tapi setelah mengikuti elementer pelatihan teater dan itu berpengaruh banget, meskipun juga harus sabar sih jangka waktunya untuk menjadi ataupun perubahan itu memang tidak memakan waktu yang singkat. Bahkan waktu itu aku hampir setahun baru merasakan oh ya ternyata ada manfaatnya juga dalam teater ini dalam sebuah kejiwaan seseorang gitu ataupun psikologi seseorang, sehingga kita bisa mengenal lebih dekat apapun yang ada di sekitar kita, lingkungan kita. Itu salah satu bentuk perubahannya sih gitu. Jadi manfaatnya adalah bagi si yang akan melakukan nanti si subjek ataupun pasien itu setelah jenjang waktu beberapa lama, manfaatnya itu dia bisa merefleksikan. Itu mungkin tadi disinggung di masalah teori yang
cermin ya. Jadi cermin itu kita bisa melihat ataupun merefleksikan apa yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, orang ataupun suasana ataupun apapun yang ditangkap sama inderanya, indera penglihatan, perasaan dan segala macam, hingga si subjek ini ataupun pasien ini bisa merefleksikan untuk dirinya sendiri harus seperti apa dan tentunya yang positif gitu. Itu yang aku dapat manfaatnya dari drama, sebuah drama yang memang mengolah psikologis dan kejiwaan. Dan aku pernah tadi Pak Tri juga bilang media mural ataupun media menggambar gitu. Aku pernah melakukan hal itu di salah satu kelompok teater yang aku ikutin. Jadi aku seperti yang tadi aku bilang, aku memejamkan mata. Jadi aku modalnya dikasih satu bahan gitu, kain panjang, dan aku menutup mata di situ. Tapi aku harus merasakan emosi yang saat itu berlangsung, dan aku gambar apapun terserah, boleh abstrak, boleh ya sesuai dengan emosi yang aku rasakan. Dan itu kainnya panjang gitu, jadi 1 meter atau 1,5 meter, jadi kita bisa menumpahkan curahan emosi kita dengan menggambar juga. Dan itu aku pernah merasakan itu, sehingga aku sendiri bisa melihat apa yang aku rasakan itu lewat kain dan gambar itu sih. Itu sih mungkin tambahannya. Mungkin Reza. Mungkin kalau ngomongin teater dan anak mungkin ya kan, ini kan ke anak. Kita berdua pun pernah ikut terlibat dalam proses teater anak itu di SMP 7. Oh, jaringannya putus. Untuk Bang Fajril mungkin terputus ya dari Zoom kita ya. Udah join lagi, udah join lagi. Terputus. Silakan Bang Fajrin kalau udah join lagi. Iya Pak. Ya, maaf tadi agak terputus. Ya. Kita berdua pun pernah berproses di teater anak ya. Nah, dari situ kita pengalaman kami berdua, kita melihat kalau kita mau anaknya itu mengembangkan karakternya di teater, itu kita bikin hal-hal yang emang benar-benar menyenangkan. Yeah. Nah, salah satunya adalah kita bikin waktu itu, kalau kita lebih sering main drama musikal. Ya kan. Kanan. Ya maaf ada sedikit gangguan sinyal. Iya. Iya benar, drama musikal. Nah, drama musikal itu salah satu bentuk teater yang memang bisa menarik minat anak-anak sih, salah satunya itu. Itu karena ada media musik di situ yang memang musik itu juga kan bisa mengantarkan sebuah emosi, bisa menjadi terapi juga. Bagaimana si anak ini tadi seperti disuruh memejamkan mata, berkonsentrasi, terus disuruh mendengarkan musik, nanti dia bisa menumpahkan curahannya dengan mendengarkan musik itu juga. Ditambah lagi dengan koreo-koreo yang energik, itu bikin lebih senang anak. Gitu aja sih mungkin dari itu aja sih mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Iya, jadi Bapak, oh ya silakan Bapak. Ya ini Bapak Ibu nih dan rekan-rekan semua, mungkin kita bisa langsung ke permasalahan inti ya. Karena kalau boleh saya sederhanakan, sebetulnya kan kita sama-sama tahu idealnya itu kan ini kan tatap muka langsung dan sebagainya. Nah, kalau dari pihak kami juga, tim kami dari pihak dosen itu seperti Pak Yudi, posisi sekarang ada di Jogja seperti itu. Nanti biasalah ada hambatan-hambatan mungkin untuk ke Jakarta yang tidak semudah yang kita bayangkan. Salah satunya ada di situ. Nah, jadi kalau dari pihak balai juga, saya kalau nggak salah di awal Pak Ardi ya, tadi sempat come up juga bilang kalau untuk datang ke sana juga dimungkinkan nanti ada tes swab dan sebagainya kayak gitu. Nah, kayaknya kita harus cari ini nih titik tengahnya gitu. Nah, kalau dari tim Abdimas sih rasa-rasanya kami insya Allah siap dari request atau permintaan dari pihak balai, baik itu yang sifatnya tatap muka, menimbang ya. Tadi salah satunya mungkin Pak Yudi juga bisa dapat izin masuk ke Jakarta, aksesnya mudah, dan kalau memang memungkinkan, lagi-lagi selalu kami dari pihak Abdimas melihatnya itu sudut pandangnya itu dari permintaan pihak balai seperti apa. Kalau misalkan dirasa ya udah via Zoom saja atau online saja,
Nah, maka kami akan mempersiapkan yang sifatnya produk. Boleh jadi nanti video tutorial dan seperti itu. Atau mungkin langsung Zoom seperti ini saat ini ya kayak gitu. Paling itu sih. Jadi kita kan kalau saya lihat dari awal, kalau dari kesiapan materi, insya Allah udah pada siap. Putus ya suaranya. Harus sepakati dulu udah. sampai benar juga kan ada keramaian gitu. Paling itu aja sih biar kita bisa Dari sisi kebermanfaatannya, Pak. Kenapa, Bu? Sorry. Iya, biar lebih bermanfaat ke balainya gitu. Kita juga pengen ngasih yang dirasakan ada manfaatnya gitu ya, Pak ya. Paling maksudnya tadi. Maksudnya paling gitu. Karena memang masalahnya muter-muter, mohon maaf nih saya, muter-muter di kita sama-sama tahu nih, semua peserta tuh tahu hati kecilnya tuh ya udah tatap muka, ketemu langsung, ada yang tampil, ada yang di drilling di sana untuk dilatih gitu kan. Nah, cuman kita tidak bisa membohongi hati kecil kita gitu. Ada masalah yang di luar dari itu. Nah, kalau saya punya prinsip seperti ini, di posisi yang sekarang itu, situasi juga belum bisa dipastikan membaik atau gimana ke depannya, kita boleh juga mempertimbangkan Maslow before Bloom gitu. Kita inginnya 1 sampai 2 3 4, inginnya ideal dan sebagainya. Tapi ya kesiapan dan juga masalah keamanan dan kesehatan, saya rasa gitu. Nah, kalau diputar-putar terus kan nggak ketemu nih. Nah, saya dapat sedikit insight tadi bagaimana kalau kita sudut pandangnya dari pihak balai inginnya 1 2 3 4 yang memungkinkan bisa diakomodir semua, ya insya Allah kita siapkan. Termasuk tadi alternatifnya dengan membuat video tutorial kita atau dengan langsung via Zoom seperti ini gitu. Dan datang dengan catatan yang betul-betul dipastikan semua yang merasa nyaman datang ke sana kayak gitu. Jadi sifatnya resiprokal gitu. Paling itu sih, Bu. Terima kasih. Ya, kalau saya juga tambahin sedikit Pak Alfian juga. Mohon maaf Bapak Ibu dari Balai, kalau kami berbicara di sini ini sudah langsung ada koordinatornya nggak ya, yang akan disampaikan ke pimpinan Balai? Mungkin ke Ibu Sri ya Bu ya? Halo? Iya Mas, iya. Ya saya lagi Ya, di rumah sakit, jadi lagi tempat tes, jadi nggak bisa bicara pakai chat di sana. Iya, ya Bu. Ya, artinya segala macam yang kita sampaikan ini semoga juga bisa tersampaikan ke pimpinan supaya saya kami juga sebagai koordinatornya untuk kegiatan ini oleh ya, ya. Kalau menurut saya terkait dengan materi pun, apalagi kita sasarannya ke Bapak Ibu Beksos, saya pikir di awal ini kita bisa melakukan memberikan materi salah satu ini dengan seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kita bisa membuat salah satunya video tutorial misalkan. Memang tidak bisa langsung satu kali, tapi kalau misalkan kita ingin dengan menggunakan media daring seperti ini, saya pikir kita bisa selenggarakan tidak cuma satu kali, Bu. Kalau menurut saya, kalau untuk tutorial membuat karya seni mural pun, atau karya seni rupa pun, saya pikir bisa. Asalkan kita memang punya materi videonya, gitu, dan materi yang kita presentasikan, gitu. Tapi memang harus tidak satu kali sih, kalau menurut saya. Tapi paling tidak kan kita ada materi yang kita sampaikan, terus kemudian dipelajari juga oleh Bapak Ibu Beksos gitu. Saya pikir kalau kita sasarannya ke Bapak Ibu Beksos relatif lebih mudah dipelajari ya, saya pikir, daripada materi video itu langsung disampaikan ke anak-anak yang ada di balai seperti itu. Dan menurut saya cukup sepakat kalau misalkan mau dibuat materi video tutorial gitu. Karena kan kita di awal sasarannya ke Beksos dulu. Baru kalau misalkan nanti kondisinya sudah cukup stabil di Jakarta, kita nanti insya Allah juga akan bisa langsung datang ke sana. Kan kita juga misalkan kita sudah selesai kegiatan ini kan kita tidak serta-merta langsung putus hubungan begitu saja dengan Bapak Ibu Balai gitu ya. Tapi kita akan terus berlanjut, saya pikir, Bu. Karena kan saya pikir kerjasama antara universitas dan lembaga sosial gitu, dengan apapun saya pikir kita harus terus berlanjut gitu. Karena bisa jadi kalau misalkan ini sudah selesai, nanti akan dilanjutkan oleh dosen yang lain selain kami misalkan. Jadi kita juga bisa sekaligus menjadi jembatan penghubung gitu ya. Jadi
ini tidak serta-merta akan selesai begitu saja. Makanya kalau misalkan materi apa yang paling cepat kita kerjakan, kalau saya cukup sepakat kita menggunakan media online, gitu ya. Terus kemudian kita juga mempresentasikan video tutorial. Saya pikir itu menjadi lebih efektif kalau menurut saya. Itu Bu Sri dan teman-teman. Terima kasih. Oke, Bapak mungkin Ibu ada ada Bapak Ibu yang ingin. masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri kali ya, karena sudah pukul 12 dan khawatirnya Bapak Ibu juga ada kegiatan lain, aktivitas lain, atau sudah cukup jelas? Untuk Bapak Ibu Peksas? Ya, baiknya gimana? Sepertinya kayaknya sudah ya Mbak. Nanti kita Sudah bahas ya? kembali untuk untuk kelanjutannya. Apakah perlu daring apa kembali? Terus nanti kita akan diskusikan kembali sama anak saya dan Mbak Husnul. Iya, sip. Nanti intinya kalau membutuhkan Zoom lagi, kalau ada yang bingung atau apa, saya tunggu kabarnya aja Ibu ya. Ya, semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat walafiat. Amin. Oke, langsung saja saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih untuk para peserta Zoom yang udah join hari ini. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk tarik satu kesimpulan dan berikan beberapa penegasan ya. Mulai dari materi awal yang tadi disampaikan bahwa psikodrama bukan hanya tentang head, bukan tentang kepala, tapi sudah mulai masuk ke heart dan hand, ke hati dan learning by doing gitu. Nah, psikodrama ini bisa Ibu Bapak lihat tadi banyak tujuan dan manfaat dari psikodrama. Salah satunya adalah melepaskan emosi dari anak atau melampiaskan, mencurahkan bagaimana menyalurkan emosi dari anak melewati psikodrama ini. Salah satunya ditekankan dari tim drama kami, yaitu Bang Fajrin dan Bang Reza, adalah olah sukma. Olah sukma itu contohnya bisa butterfly hug yang berhubungan juga dengan olah vokal dan juga olah tubuh. Jadi kesimpulannya adalah acting itu bukan hanya sekedar acting, tapi acting adalah menjadi peran atau karakter itu sendiri. Yang kita harapkan anak-anak bisa menyalurkannya lewat itu dan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, kiranya kesimpulan sampai di situ dari saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen, untuk para pekerja sosial yang sudah join. Terakhir Kiki, nanti kita foto bareng ya. Jadi biar saya dokumentasi fotonya. Minta tolong Bapak Ibu jangan live dulu, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Ya, buat dokumentasi videonya. Bapak Tri, boleh tolong potret ya Pak Tri? Siapa? Ya, saya potret deh. Oke, siap. Iya, Tomis Olin juga bisa ya. Dihitung nggak? Ditunggu yang belum nyalain video. Untuk Bapak dan Ibu. Untuk sama-sama kita dokumentasi. Oke, udah. Satu, dua, tiga. Cekrek. Sekali lagi. Bentar. 1, 2, 3. Ya, 2 kali. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu pekerja sosial Balai dan juga dosen yang sudah menyampaikan materi. Kiranya kita akan bertemu lagi di Abdimas selanjutnya, mungkin di online ataupun tatap muka. Kiranya kita bisa menjalin kerjasama dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya saya tutup Zoom meeting online ini. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Selamat beraktivitas, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong nanti fotonya di-share ya, Mas Kiki, Mbak Kusnul, ke Bu Sri boleh. Ya, ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Iya. Pamit ya Bapak Ibu.